Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pramana Putra dengan NIM 236017 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya di sini untuk memenuhi tugas perencanaan pengajaran bahasa Indonesia yang akan mempresentasikan tentang materi mengenai konsep dasar capaian pembelajaran. Di sini yang pertama, konsep dasar capaian pembelajaran adalah penyataan tentang apa yang diharapkan dapat dilakukan atau dikuasai oleh siswa setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran. Konsep ini menjadi fundamental dalam merancang kurikulum karena memandu proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi dengan mendalami capaian pembelajaran yang jelas. Pendidik dapat merancang kegiatan belajar yang efektif dan terukur serta memberikan umpan balik yang bermakna kepada peserta didik. Yang kedua ada pengertian dari capaian pembelajaran sendiri. Capaian pembelajaran atau kita sebut dengan learning of corners adalah pernyataan terstruktur dan terukur tentang apa yang diharapkan dan dapat diketahui, dipahami, dan atau dapat dilakukan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Yang dimaksud terstruktur atau terukur yaitu capaian pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik sehingga mudah dipahami dan dapat diukur. Harapan yang dapat dicapai, capaian pembelajaran menggambarkan apa yang diharapkan dan dapat dicapai oleh peserta didik, bukan hanya sekedar apa yang diajarkan oleh pendidik. Lalu ada tujuan dari capaian pembelajaran sendiri. Yang pertama adalah mengarahkan proses pembelajaran. Capaian pembelajaran membuka arah dan fokus yang jelas bagi pendidik dalam merancang dan menyampaikan materi pembelajaran, serta bagi peserta didik dalam memahami apa yang diharapkan untuk dikuasai. Sebagai pendidik, yang pertama harus kita dalam capaian pembelajaran yaitu merancang materi. Capaian pembelajaran membantu pendidik memilih materi yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mereka dapat fokus pada konsep, keterampilan, dan sikap yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Lalu ada menentukan metode pembelajaran. Capaian pembelajaran membantu pendidik memilih metode pembelajaran yang efektif untuk membantu peserta didik mencapai target belajar yang ditetapkan. Dan yang ketiga, membuat rencana pembelajaran. Capaian pembelajaran menjadi dasar dalam menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur dan terarah, memastikan bahwa semua kegiatan yang dirancang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Sebagai peserta didik, kita harus yang pertama memahami tujuan. Capaian pembelajaran memberikan pemahaman yang jelas kepada peserta didik tentang apa yang diharapkan dari mereka setelah menyelesaikan program pembelajaran. Jadi mereka ini akan tahu apa yang harus mereka pelajari dan apa yang akan mereka nilai. Yang kedua, memfokuskan upaya. Dengan memahami capaian pembelajaran, peserta didik dapat memfokuskan upaya belajar mereka pada hal-hal yang penting dan relevan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang terakhir, menilai kemajuan. Capaian pembelajaran membantu peserta didik memantau kemajuan belajar dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang kedua, memfasilitasi penilaian. Capaian pembelajaran membantu pendidik dalam menyusun alat penilaian yang sesuai untuk tingkat pencapaian peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran memberikan fokus yang jelas tentang apa yang ingin diukur dalam penilaian. Jadi pendidik tidak perlu mengukur lagi semua aspek pembelajaran, tapi hanya fokus pada aspek-aspek yang tercantum dalam pencapaian pembelajaran. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan fokus yang jelas apa yang dikuasai peserta didik, capaian pembelajaran mendorong pendidik untuk merancang pembelajaran yang efektif dan terukur. Capaian pembelajaran memberikan arah yang jelas bagi pendidik dalam menentukan materi, metode pembelajaran, dan kegiatan belajar yang paling efektif untuk membantu peserta didik mencapai target yang telah ditetapkan. Pendidik dapat memilih materi pembelajaran yang secara langsung mendukung pencapaian pembelajaran, jadi dapat memilih materi yang tidak relevan atau relevan dalam mendukung capaian pembelajaran yang dapat dihilangkan. Lalu ada komponen capaian pembelajaran. Yang pertama, dari segi pengetahuan. Capaian pembelajaran harus mencakup aspek pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik seperti konsep, prinsip, fakta, dan teori dalam bidang tertentu.
Konsep yang dimaksud di sini adalah ide dasar atau abstraksi yang digunakan untuk memahami suatu objek atau fenomena. Terus prinsip yang dimaksud, aturan atau hukum yang mengatur suatu proses fenomena. Fakta di sini adalah informasi yang dapat diverifikasi dan diterima secara umum, sedangkan teori adalah penjelasan komprehensif tentang suatu fenomena yang didukung oleh bukti empiris dan diuji secara ilmiah. Jadi capaian pembelajaran itu mencakup aspek pengetahuan yang membantu peserta didik dalam merancang yang membantu pendidik dalam merancang program pembelajaran yang terarah, terstruktur dan bermakna. Dengan menguasai pengetahuan yang spesifik, peserta didik dapat membangun pemahaman yang mendalam dan mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis. Dari aspek keterampilan, capaian pembelajaran juga mencakup keterampilan yang diharapkan dapat ditujukan oleh peserta didik, baik keterampilan berpikir, keterampilan praktis, dan maupun keterampilan komunikasi. Keterampilan berpikir di sini ada berpikir kritis, yaitu menganalisis, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang rasional, pemecahan masalah, mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi, dan menerapkan solusi. Untuk keterampilan praktis ada keterampilan motorik halus, yaitu melakukan gerakan yang terampil dan presisi, keterampilan motorik kasar, dan keterampilan teknis. Untuk keterampilan komunikasi ada komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal. Nonverbal yang dimaksud di sini yaitu bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Dan yang terakhir yaitu sikap. Selain pengetahuan dan keterampilan, capaian pembelajaran juga mencakup sikap atau perilaku yang diharapkan dapat ditujukan oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Sikap yang dimaksud di sini ada sikap positif, ada motivasi dan keingintahuan, yaitu peserta didik harus menunjukkan minat dan semangat dalam pembelajaran. Disiplin dan tanggung jawab, peserta didik harus menjalankan tugas dengan tepat waktu dan bertanggung jawab. Kerjasama dan toleransi, bekerjasama dengan orang lain dalam tim dan menghargai perbedaan. Sikap profesional yang dimaksud di sini ada etika dan integritas, komunikasi yang efektif, dan kreativitas inovasi. Dan sikap sosial ada sikap empati dan peduli, yaitu memahami perasaan orang lain. Terus ada sikap toleransi dan keberagaman, dan yang terakhir sikap tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada klasifikasi capaian pembelajaran ada 3. Yang pertama ada domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Domain kognitif, capaian pembelajaran dalam domain kognitif berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis sintetis, dan evaluasi. Pengetahuan yang dimaksud merupakan tingkat terendah di mana siswa dapat diharapkan mengingat dan mengenali fakta, konsep, dan prosedur. Pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami makna dari informasi yang telah dipelajari seperti menerjemahkan, menginterpretasi, dan menjelaskan. Aplikasi di sini yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi baru. Analisis yaitu kemampuan untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mengidentifikasi hubungan antar bagian tersebut. Sintetis merupakan kemampuan untuk menggabungkan bagian-bagian yang berbeda menjadi suatu kesatuan baru. Dan yang terakhir evaluasi, yaitu tingkatan tertinggi di mana siswa diharapkan dapat menilai informasi, ide, atau objek berdasarkan kriteria tertentu. Domain afektif, yaitu capaian pembelajaran dalam domain afektif berkaitan dengan sikap, minat, apresiasi, dan nilai internalisasi. Terus yang ketiga ada domain psikomotor. Capaian pembelajaran dalam domain psikomotor berkaitan erat dengan keterampilan fisik dan gerak seperti koordinasi, manipulasi, komunikasi nonverbal. Yang selanjutnya ada tingkatan capaian pembelajaran. Ada 3, yaitu yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Itu salah satu bagian dari tingkatan capaian pembelajaran yang pengetahuan. Untuk keterampilan di sini ada persepsi, kesiapan, respon terbimbing, mekanisme, respon kompleks, adaptasi, dan penciptaan. Dari sikap ada sikap menerima, menanggapi, menilai, mengorganisasi, dan menghayati. Dan selanjutnya proses perumusan capaian pembelajaran ada 3. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan, menentukan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan pemangku kepentingan. Lalu ada perumusan capaian, merumuskan capaian pembelajaran yang selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, penyusunan kurikulum, menyusun kurikulum dan rancangan pembelajaran yang dapat memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran.
Yang selanjutnya ada karakteristik capaian pembelajaran yang baik. Ada 4. Terukur, terstruktur, berorientasi peserta didik, dan spesifik. Yang pertama, terukur. Capaian pembelajaran harus dapat diobservasi dan diukur tingkat pencapaiannya. Mengapa harus dapat diobservasi dan diukur? Yang pertama harus mengenai kejelasan tujuan. Capaian pembelajaran yang dapat diobservasi dan diukur memberikan kejelasan tentang apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini membantu peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan memotivasi mereka untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua yaitu untuk evaluasi yang efektif. Dengan capaian pembelajaran yang dapat diukur, proses evaluasi menjadi lebih efektif. Pendidik dapat menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur pencapaian peserta didik dan memberikan umpan yang baik dan konstruktif. Lalu ada terstruktur. Capaian pembelajaran harus disusun secara sistematis dan berurutan. Mengapa demikian? Yang pertama, untuk pengembangan kompetensi yang progresif. Penyusunan capaian pembelajaran secara sistematis dan berurutan membantu peserta didik dalam mengembangkan kompetensi mereka secara bertahap. Yang kedua yaitu untuk urutan logis. Penyusunan capaian pembelajaran secara berurutan mengikuti urutan logis dan materi pelajaran. Nah, hal ini itu membantu peserta didik dalam memahami hubungan antar konsep dan membangun pemahaman yang holistik. Yang selanjutnya ada kemudahan dan pemahaman. Penyusunan capaian pembelajaran secara sistematis dan berurutan memudahkan peserta didik dalam memahami tujuan pembelajaran dan langkah-langkah yang harus mereka lalui untuk mencapai tujuan tersebut. Evaluasi yang terstruktur. Penyusunan capaian pembelajaran secara sistematis dan berurutan memudahkan proses evaluasi. Jadi, guru dapat mengukur capaian peserta didik pada setiap tahap pembelajaran dan memberikan umpan balik yang tepat. Lanjutnya ada berorientasi pada peserta didik. Capaian pembelajaran harus berfokus pada apa yang diharapkan dan dapat dikuasai oleh peserta didik. Mengapa demikian? Karena capaian pembelajaran harus berfokus pada yang pertama relevansi. Capaian pembelajaran yang berfokus pada peserta didik memastikan bahwa tujuan pembelajaran relevan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Yang kedua ada kejelasan. Capaian pembelajaran yang berfokus pada peserta didik memberikan kejelasan tentang apa yang diharapkan dan dapat dikuasai oleh mereka. Lalu ada spesifik. Di sini yang keempat karakteristik dari capaian pembelajaran yaitu spesifik. Capaian pembelajaran harus dinyatakan secara jelas dan spesifik. Nah, mengapa demikian? Mengapa harus jelas dan spesifik? Karena capaian pembelajaran yang jelas dan spesifik memberikan kejelasan tentang apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Hal ini membantu peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan memotivasi mereka untuk mencapai hasil yang mereka harapkan. Dengan capaian pembelajaran yang jelas, proses evaluasi menjadi lebih efektif. Jadi, guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur peserta didik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Setelah itu, di slide selanjutnya ini ada manfaat capaian pembelajaran. Ada 3, ada bagi peserta didik, bagi pendidik, dan bagi institusi. Bagi peserta didik, memberikan kejelasan tentang apa yang diharapkan untuk dikuasai, sehingga dapat memfokuskan upaya belajarnya. Ketika peserta didik memahami dengan jelas apa yang diharapkan mereka dapat pertama, membangun strategi belajar yang efektif. Yang kedua, memprioritaskan materi. Yang ketiga, menilai kemajuan. Yang keempat, meningkatkan motivasi. Bagi pendidik, memudahkan dan merancang pembelajaran yang efektif dan menyusun instrumen yang penilaian yang sesuai. Capaian pembelajaran jelas dan spesifik membantu dalam merancang pembelajaran penilaian. Jadi untuk guru ini pada fokus pada kompetensi, dapat memilih metode pembelajaran yang tepat, dapat menentukan materi yang relevan, dapat jadi sehingga dari tersebut membuat rencana pembelajaran yang terstruktur. Bagi intuisi, yaitu membantu dalam menyusun kurikulum, menjamin kualitas pembelajaran dan memfasilitasi pengakuan kompetensi hukum.